Dengan Mas Pras ya tadi? Iya Mas. Oke. Ya silakan Mas Pras. Ini ceritanya di mana nih Mas? Ya ini kejadian itu pas saya mulai kerja itu tepatnya di pertengahan tahun 2013 sampai 2014 Mas Doni. 2013 ke 2014 akhir mau masuk ke 2015. Oke. Nah itu kan saya sempat diterima itu di daerah Mangkang lah, ya sekitar Mangkang itu perusahaannya. Pada waktu itu saya masuk pas hari puasa tepatnya. Kalau tanggalnya saya kurang tahu. Itu saya dapat panggilan di perusahaan itu sebagai operator dan kebetulan masuk dapat shift malam Mas. Pada waktu itu saya kerja pertama itu ya saya pikir pabriknya cukup besar tempatnya. Saya pikir nggak ada apa-apa Mas. Tapi setelah tepatnya lewat jam 12 kalau nggak setengah 2 itu saya kerja sebagai operator. Terus pada waktu itu saya mau ke kamar mandi. Kamar mandi itu tepatnya di samping sebelah kiri dekat dengan boiler atau tempat pembakaran barang-barang sisa itu. Saya di situ sempat nggak ngerasain perasaan apa-apa. Nah kamar mandi itu ada lima ruangan. Kebetulan saya yang paling pojok yang saya tempati. Sebelum masuk kamar mandi itu di sebelah kanan itu ada perempuan, saya kira juga itu yang kerja situ Mas, soalnya pakai seragam juga. Saya tanyain, Mbak, kok malam-malam di sini sendirian? Saya bilang gitu. Dia nggak jawab Mas, nggak apa. Oh masih dipakai Mbak kamar mandinya? Saya tanya lagi, tapi nggak dijawab juga. Terus akhirnya saya tinggal ke kamar mandi. Habis itu saya keluar, orangnya tuh udah nggak ada. Tapi itu saya merasa itu aneh Mas. Anehnya karena kok dia nunduk terus, mukanya nggak kelihatan apa-apa. Hari pertama berselang sampai akhirnya seminggu saya di situ Mas, kerja di situ. Mulai timbul ada perasaan aneh. Tiap saya dapat shift malam, saya kebetulan juga istilahnya sering ke kamar mandi karena dekat dengan ruangan kerja saya. Nah malam yang seminggu itu sempat saya ke kamar mandi lagi, ditemuin sama mbak-mbak tadi. Tapi tak tanyain juga nggak omong. Aku tanya, lu Mbak kamu tuh bagian apa? Kok kamu sering di pojokan? Nggak pernah ada omongnya. Saya tanya. Pas dia ngeliatin muka, saya kaget Mas, mukanya rata Mas. Mukanya rata, tapi di rambut itu penuh dengan darah Mas. Terus saya lari Mas, saya ngambilin mandor saya tanya, Pak aku tadi ditakut-takutin sama hantu, saya bilang gitu. Mandor saya berbilang, dulu itu di samping tembok yang dekat kamar mandi itu ada orang itu nabrak tembok itu motor dari atas. Soalnya pabrik yang saya buat kerja itu kan letaknya ada 2 pintu gerbang Mas. Pintu gerbang yang pertama itu di depan, yang kedua itu ke arah belakang tapi menuju ke bukit itu. Tembusnya itu nanti di Ngalian kalau nggak salah. Terus akhirnya selang berapa bulan kemudian sudah mulai terbiasa Mas. Sampai pada akhirnya saya tuh sempat mengalami kejadian yang mungkin saya sendiri bertanya-tanya apakah memang teman atau sahabat saya itu meninggal dengan wajar atau mungkin
ada hubungannya dengan pabrik itu gitu. Saya sama sahabat saya itu udah dari pertama saya masuk sudah temenan sama sahabat saya itu, saya sebut namanya Sigit lah. Nah, saya sudah diajari caranya kerja bagaimana. Nah, Sigit itu pernah mas kerja itu tangannya itu sempat masuk ke mesin mas, hampir putus ya tangannya. Nah, selang berapa bulan kan itu dia sama saya sistemnya sama kontrak. Saya keluar, terus saya usaha sendiri. Nah, Sigit itu belum keluar, masih di situ, katanya mau diangkat jadi pegawai tetap. Sebelum tanda tangan kok saya dapat kabar dia meninggal gara-gara tertabrak motor di daerah sekitaran Mantang lah. Nah, saya curiga apa gara-gara saya kerja di pabrik itu dia sampai meninggal atau bagaimana, ya saya kurang tahu ya jelasnya. Tapi kejadian tahun 2004 itu sempat ada pegawai itu yang masuk ke kuali mas, kuali buat masak bahan yang belum jadi mas, sampai dia kegiling mas. Jadi sampai dada sama kaki itu remuk mas. Sejak kejadian itu mesti ada kejadian ganjil mas. Saya sempat bercerita sama teman saya juga tahulah dunia gaib seperti ini. Saya sempat tanya apakah di pabrik saya itu memang istilahnya ada sangkut pautnya sama yang punya pabrik atau bagaimana, atau memang lokasinya yang memang sudah seperti itu sejak dulu. Kata teman saya tuh, lokasi pabrikmu itu ada ular besarnya yang melingkupi semua lokasi pabrik itu mas. Halo Mas Duni. Ya, kita masih dengerin Mas Pras. Ya, itu terus saya tanya juga, apa memang nyun sewu, apa memang teman saya itu meninggal ada hubungannya sama pabrik itu. Saya tanya sama teman saya itu. Kalau teman saya menjelaskan itu dia belum bisa mastiin, soalnya dia nggak berani mastiin apakah itu benar-benar memang sudah takdirnya atau memang ada sangkut pautnya sama lokasi pabrik yang dulu sempat buat kita kerja gitu. Tapi saya sempat dengar tahun 2015 kemarin pertengahan saya sempat dengar mandor saya yang kerja itu juga sudah meninggal mas. Meninggal karena? Ya, meninggal kalau saya dengar itu karena sakit mas. Tapi kata teman-teman yang kerja di situ, katanya ya ini benar atau enggak ya, setiap kali orang menandatangani kontrak di perusahaan itu mesti endingnya nyun sewu, mesti kok meninggal mas. Entah itu memang ada apa yang punya pabrik ada permainan seperti itu atau bagaimana, saya kurang tahu. Cuma yang saya jadi misterinya itu saya ingin tanya sama Mas Bu juga, apakah benar atau memang saya itu gimana ya menjelaskannya. Saya juga bingung istilahnya, apa memang ada sangkut pautnya dengan pabrik atau memang sudah takdirnya kan gitu. Kalau dari penjelasan teman-teman, udah terakhir itu udah ada 3 orang mas yang sudah meninggal. Yang satu tukang bangunan, yang satu yang kegiling tadi, yang satu yang mbak turun dari atas itu naik motor terus tembus tembok itu, kepalanya pecah. Nah itu yang saya yang ditemuin mbak tadi itu, dia juga sempat kerja di situ. Untuk itu yang mbak-mbak yang tadi mas temuin itu yang menunduk itu, ini yang tadi mengendarai motor tertabrak itu? Iya mas, itu kan letaknya kalau saya gambarin itu yang pintu masuk, pintu gerbang utama itu letaknya di bawah mas. Itu pertama kantor, terus gudang, habis gudang terus ruang produksi, belakangnya itu ruang pipa-pipa untuk penggilingan itu, terus yang samping kanan bengkel itu berdampingan langsung sama kamar mandi, terus boiler, yang atas lagi itu ada lagi pabriknya. Pabriknya ada kurang lebih ada berapa lokasi ya, 5 atau 6 ya kurang lebih mas. Tapi saya jarang di atas mas, saya tempatnya di bawah kalau saya. Kalau yang di atas itu bagian untuk yang kosmetik mas.
Untuk teman Mas yang sudah meninggal dunia ini, kasusnya seperti apa nih Mas? Meninggal yang wajar atau meninggal yang Saya ada tanda kutip? dapat kabar itu meninggal ditabrak di daerah dekat Unpin itu Mas, tahu Mas? Dekat Kebun mana? binatang. Kebun binatang Mas. ngerti. Ya ngerti. Nah, daerah situ Mas ditabrak sama motor Mas. Tapi anehnya kok tabrak motor kok kepalanya bisa Mas, bisa sampai pecah gitu. Saya sempat lihat kondisinya Mas. Tapi itu posisi dia sudah tanda tangan kontrak, cuma belum dipanggil lagi lah. Terus pas dia istilahnya cari kerjaan lain, pulangnya itu dapat musibah itu. Mas Pras, Itu, Mas. Yeah. untuk karyawan yang lain yang selain Mas Pras gitu, melihat makhluk-makhluk astral yang ada di sana ini seperti apa? Kalau teman-teman suka dijailin gini Mas, kan itu kan saya bagian packing, ngepaki barang ya Mas. Itu sempat menghitung misal jumlahnya itu 100 Mas, itu bisa jadi 88. Terus dihitung lagi 100 lagi bisa jadi 99 Mas, mesti kurang Mas. Anehnya seperti itu. Terus sempat kalau pas lagi istirahat kan kadang semua pada istirahat tidur itu katanya kaki itu ada yang narik-narik Mas. Kaki ada yang narik-narik. Terus ada suara manggil-manggil, misal kayak Pak Mandornya itu manggil Pras atau bagaimana lah itu. Tapi kalau didatangi dia ngomong, aku nggak manggil kamu, kok kamu kesini kenapa lah, seperti itu Mas. Terasa ada yang manggil gitu. Suaranya terdengar laki-laki atau perempuan? Laki-laki Mas. Laki-laki. Jelas laki-laki. Manggil aja atau mungkin ada? Ya saya dengar itu manggil nama saya. Tapi Mas Pras tahu namanya siapa yang manggil itu? Ya kedengeran suaranya seperti suara mandor saya Mas. Soalnya suara mandor saya tuh khas Mas, nggak ada yang nyamain gitu. Ada penampakan yang menyerupai karyawan yang lain, Mas? Kalau itu kejadian, tapi bukan lain saya Mas, lain teman saya yang lain. Itu katanya teman saya yang satu itu nggak masuk, dia izin. Tapi sempat ketemu di kamar mandi Mas. Nah terus pas ditelusuri, ternyata dia izin pada waktu malam itu, nggak hadir kerja Mas. Loh padahal tadi aku ketemu di kamar mandi yuk, lawang orangnya aja nggak kerja, dia izin. Ini loh surat izinnya, seperti itu Mas anehnya. Itu udah berapa kali Mas kejadian seperti itu? Sudah berulang kali Mas. Tapi kalau yang kesurupan masal sebelum saya Mas, itu pernah kesurupan masal Mas. Cuma sebelum saya masuk situ loh. Kurang lebih ada berapa Mas yang kesurupan? Kalau kata mandor saya ada orang 11 atau 15-an. 11 atau 15 itu bisa jadi satu line atau mungkin line yang lain seperti itu. Tapi kejadiannya mesti kalau pas nampakin pas shift malam Mas, itu kan 3 shift Mas. Oh ya Mas. Di pagi itu jam 7 sampai jam 3, terus jam 3 sampai jam 11 malam, jam 11 sampai jam 7 pagi. Mas Pras, waktu Mas melihat seorang wanita yang menunduk tadi, ini pakaian yang dikenakan cewek itu seperti apa Mas? Pakaian seragam Mas, kaos Mas. Itu kan ada seragamnya. Seragam ya, seragam perusahaan itu. Makanya saya berani tanya, kalau dia nggak pakai seragam. Pakai ada kerahnya gitu? Iya, ada kerahnya, warnanya biru. Maksudnya. Tiap kali ketemu dengan wanita ini, seragam yang dikenakan selalu sama atau berbeda-beda? Selalu sama ya? Rambutnya acak-acakan lurus gitu, tapi nunduk, dia nggak ngomong, nggak apa. Cuma dia pas ngeliat mukanya, loh kok mukanya rata. Terus aku lihat itu dari kepala itu keluar dari ngalir gitu. Terus wah, lemas. Jam berapa Mas waktu itu? Kalau jamnya saya nggak mati Mas, lupa. Tapi mesti jam 12 ke atas. Soalnya biasanya kalau ke kamar mandi itu giliran Mas, nggak boleh berombolan gitu.
Oke. Nah ini tuh saya istilahnya ya mau cerita juga maju mundur, tapi kok saya penasaran gitu. Apa memang ya teman saya tadi meninggalnya wajar atau mungkin ada penyebab yang lain kan gitu. Saya ingin tanya sama Masku sebagai narasumber. Yang membuat Mas Pras maju mundur, ini karena apa Mas? Ya istilahnya gimana ya Mas, kan itu kan perusahaan besar juga Mas. Takutnya kalau nanti misal ada apa keluarga teman saya atau bagaimana ya, istilahnya dapat gangguan atau bagaimana, kan saya juga nggak enak Mas. Oke. Jadi itu kan teman saya di situ, satu kerjaan itu dia sama kakaknya berdua, jadi kakak sama adik itu kerja di situ satu perusahaan itu. Seringnya tuh kalau diterima di perusahaan itu keluarga kadang bisa dijadikan apa, ditarik untuk kerja di situ gitu, masih ada hubungan keluarga bisa ikut kerja situ gitu Mas biasanya. untuk yang tadi Mas cerita ada salah satu karyawan yang apa tangannya masuk, tangannya kena mesin. Ya kena mesin itu seperti apa Mas? Kok Tangannya tiba-tiba kena mesin itu ya teman saya itu Mas. Yang meninggal dunia itu? Sebelum dia meninggal itu dapat pertanda tangannya kena mesin. Itu tangan yang telunjuk sebelah kiri. Tangannya sembuh selang 2 minggu dapat musibah itu. Waktu tangan masuk itu yang dilihat atau seperti apa? Tangannya kok bisa sampai dia lalai atau sampai? Kalau pas kejadian tangan masuk itu saya pas tidak satu shift sama dia Mas. Kebetulan pas tidak satu shift. Kalau menurut apa penjelasan dia, katanya tangannya tuh terasa ditarik Mas. Aku kayak ditarik, cuma tanganku mau tak tarik ke arah keluar itu kok nggak bisa, kayak nyedot gitu Mas mesinnya. Mesinnya itu panjang Mas, soalnya prosesnya juga panjang, kan itu dari bahan nol dulu, terus nanti dicetak-cetak gitu, terus baru masuk ke pembungkusan packing, baru masuk gudang. Halo. Ya. Berarti Mas Pras udah nggak di sana ya? Udah Mas, karena emang sistemnya kontrak ya Mas. Sistemnya kontrak, terus saya juga istilahnya punya usaha, sekarang udah punya usaha sendiri gitu. Waktu Mas Pras keluar itu karena pekerjaan atau mungkin karena nggak betah di sana? Karena sistemnya kontrak saya udah habis nih. Karena sistemnya yang udah habis ya. Tapi dengan keadaan banyak gangguan seperti itu, kira-kira Mas Pras bakal tetap berani stay di sana nggak? Nah saya pribadi ya saya tuh nggak takut, nggak apa ya, cuma istilahnya saya memang kalau sama perusahaannya istilahnya memang saya alhamdulillah misalnya memang nggak diterima di situ lagi, soalnya lihat cerita-cerita yang berkembang itu seperti itu Mas, jadi berpikir 2 kali lah Mas Doni. Ini kalau kita ngelihat pabriknya sendiri, ini bangunan lama atau gimana Mas? Bangunan lama sejak Jepang Mas. Bangunan lama sejak Jepang. Sudah banyak renovasi nggak di sana? Renovasi itu kalau saya menilai itu kalau yang depan sama tengah Mas, sama gudang Mas. Kalau yang bagian produksi sama bagian pipa belakang yang buat masak itu belum pernah direnovasi Mas. Paling kalau renovasi kecil Mas, pintu atau bagaimana itu Pak Mas. Waktu Mas ngelihat penampakan seorang wanita yang rambutnya acak-acakan ini, ini itu gedungnya masih asli itu atau sudah pernah direnovasi? Kalau yang bekas tambahan itu
Kalau yang bekas ditabrak sama wanita itu udah ditambal mas, tapi masih kelihatan bekasnya, kan itu sampai temboknya berlubang mas, jadi ditambal sama bata gitu. Tapi kalau yang kamar mandi saya rasa belum pernah direnovasi mas, kalau yang bagian kamar mandi sama bengkel. Masih banyak ya kejadian-kejadian di kamar mandi sama bengkel itu mas? Wah serem mas. Mas Doni kalau di sana misal ada kesempatan, misal dapat izin untuk apa, hunting ya, mungkin itu tempat yang paling cocok. Oke. Nah saya pribadi menilai itu yang paling angker ya yang bagian belakang yang ada pipa-pipanya itu, mendekati boiler itu. Apa saja mas penampakan di sana mas, di dekat pipa boiler? Terakhir itu saya sama teman saya dilihatin kayak sosok guru besar. Terus ada orang ngerokok tapi wujudnya nggak ada, cuma kelihatan batang rokoknya aja. Kadang yang di tempat kita itu kan sering buat anak-anak untuk istilahnya istirahat. Kalau misal mandornya nggak ngecek, anak-anak tuh mesti so istirahat di tempat itu, kadang tidur, kadang rokok di situ. Pas kejadian malam itu saya lihat, lu kok rokoknya melayang-layang begini, tapi tengah bayangan itu sadar atau nggak sadar, karena posisi kerjaan kan biasanya kayak orang ngantuk gitu. Tapi tak lihat kok kayak rokok melayang-layang, terus saya pastikan sama temen, kamu coba lihat sana, apa itu memang rokok ada yang megang atau memang rokoknya melayang. Terus dia bilang, mas rokoknya melayang mas. Terus saya lari semua. Berapa orang waktu itu mas yang lihat rokok melayang? 3 orang mas, 3 orang. Termasuk Mas Pras ya waktu itu? Iya, termasuk saya. Rokok melayangnya ini posisi dalam keadaan terbakar atau nyala gitu? Terbakar, atau? Mas. Oh terbakar. Ya? Jadi seperti ada orang yang ngisep gitu ya, tapi nggak ada. Iya, nggak ada orangnya. Terus pernah juga itu kejadian kayak Ganaspati, tapi letaknya di depan dekat kantor. Itu yang lihat saya sama teman saya berdua itu pas kita istirahat makan biasanya kan bawa bekal. Nah, kalau makan itu nggak boleh di dalam lokasi pabrik, tapi harus di luar, misalnya luar ruangan lah. Habis makan bisa lihat, dulu kayak kok ada api nyala-nyalanya, kok ada kebakaran atau bagaimana. Terus mau didatengin sama teman, hanya mundur lagi, kelihatannya apinya tuh melayang-melayang. Takutnya kalau ngejar kita malah bahaya. Hanya nggak jadi, malah pada lari. Itu di tempat yang sama itu, tempat anak-anak istirahat itu? Kalau yang Ganaspati itu di depan mas, dekat kantor mas, dekat gudang penyimpanan barangnya yang sudah jadi. Jadi ada Banaspati juga ya? Oh banyak mas, komplit mas. Kalau saya lihat komplit itu. Mungkin kalau digambarkan mas, mungkin kayak istana atau apa itu, saya kurang tahu. Terus yang paling sering itu kadang kunci kalau enggak bekal, kalau bekal itu kan kadang kita ada tempatnya sendiri. Bekal itu kadang di disembunyikan mas. Loh bekal di sini, kunci di sini kok nggak ada. Ditanya sama teman-teman, aku nggak pindah kan kebanyakan orang Kendal mas. Orang Kendal kan biasanya orangnya muslimnya taat, jadi jarang orang bohong ya. Kalau ditanya aku nggak pindah mas. Terus akhirnya ditemuin di bawah. Terus kadang itu di dekat pipa itu, atau mungkin dekat lokasi produksi. Wah, kejadian ganjil itu lama-kelamaan kelihatan semua mas kalau kerja di situ. Halo? Ya, kita masih dengerin. Kalau dengar sekarang, saya kemarin dengar terakhir itu land yang dulu sempat saya kerja itu sekarang anaknya udah ganti semua, jadi orang baru semua mas. Entah dia keluar, entah atau mungkin kontraknya juga habis ya, saya kurang tahu. Cuma dengar dari teman yang sudah
sudah karyawan tetap situ, katanya landmu yang dulu sempat kamu kerja itu sekarang udah bubar, sudah dibubarkan sejak bulannya sudah meninggal, bilang gitu mas. Ini yang Mas Bu nih masih belum selesai gambarnya ya? Ya belum mas. Ini Mas Bu, ini kalau di sini kalau saya lihat ada penampakan yang coba diilustrasikan Mas Bu, ini seorang wanita ya. Tapi kayaknya belum selesai menggambarnya. Apakah wanita ini yang dilihat sama Mas Pras dan juga beberapa teman yang lain yang ada di sana? Iya mas. Mas Pras tadi menyebutkan wanita yang ini menaiki sepeda motor yang nabrak ya ceritanya ya? Iya mas, kalau ditelusuri dari cerita teman-teman gitu. Jadi kalau ibaratnya orang jaga malam itu sudah ada pos-posnya mas, istilahnya yang kawasan dekat kamar mandi itu yang jaga si A, terus nanti yang dekat pipa itu yang jaga si B, seperti itu mas. Kalau perasaan saya menggambarkan loh mas, tapi saya kan istilahnya nggak berani menafsirkan itu benar atau tidak kan gitu. Halo. Iya, kita masih dengerin dan Mas Bu juga masih coba mengilustrasikan ya. Kalau saya sih belum begitu mengenal tempat yang dimaksud sama Mas Pras ya, karena mungkin sepintas mungkin lewat saja ya, tapi nggak begitu paham di tempat sana. Itu gampang Mas Doni, kalau jenengan istilahnya lewat daerah sekitar itu, kalau baunya wangi berarti pabrik situ mas. Itu kalau dari depan nggak kayak pabrik, kayak gudang mas. Tapi belakangnya itu pabriknya besar mas. Ini pabrik atau distributor ya? Pabrik mas, pabrik. Cabangnya ada dua, yang satu di Semarang, yang dua di Surabaya. Anehnya tuh kalau dia bikin barang atau seperti apa, barangnya tuh sebanyak apapun bisa habis. Anehnya tuh seperti itu. Jadi saya juga bertanya-tanya, barang segini banyaknya kok bisa habis ya? Itu ngirimnya kemana aja gitu. Karena banyak permintaan mungkin. Ya saya kurang tahu. Tapi teman-teman masih udah ngomong seperti itu. Nah yo, barangnya yang di gudang itu masih numpuk banyak yo. Jarak berapa minggu udah habis ya. Seperti itu mas. Padahal kalau barangnya itu, kalau di Semarang itu jarang ditemukan mas. Justru malah dilemparnya di luar Semarang begitu maksudnya, Mas Pras? Iya, kalau saya lihat SOP-nya tuh di daerah Afrika mas, melemparnya. Zona-zona Amerika sana mas. Jadi Indonesia sendiri nggak mempergunakan ini ya? Ya ada sih di swalayan mas, cuma barangnya tuh istilahnya kalau apa sama saingan yang di Indonesia tuh tetap kalah mas barangnya ini. Soalnya lokasi industrinya, lokasi apa pembuatannya itu wah jorok mas, kumuh, jorok. Kalau pas dibersihkan tuh, kalau ada inspeksi mendadak dari pemerintah baru dibersihkan mas. Ada pemeriksaan gitu baru kita bersih semua karyawan gitu. Tapi kalau nggak ada pemeriksaan ya seenaknya sendiri mas kerja mas. Kadang kalau misal kerjaan saya sudah selesai, saya bisa tinggal tidur juga mas. Ya tidurnya di tempat belakang tadi yang ada penampakan orang rokok tadi, tapi nggak kelihatan orangnya. Ya. Sebenarnya kerja di sana nggak begitu terlalu berat ya, tetapi gangguannya yang berat gitu atau gimana, Mas Pras? Iya mas, gangguannya berat mas. Sekali masuk di lokasi itu mas ya, pertama kali saya masuk itu, wah bawahnya panas mas. Padahal tahu sendiri kan mas, malam itu kan mesti dingin loh mas. Di lokasi itu nggak panas, pengap gitu mas.
terus dan itu kayak terasa Yang berat. terasa pengap itu di tempat mana aja, Mas? Ya lokasi kerjaan Mas, lokasi kita pas produksi itu. Kalau untuk packingnya, Mas, di tempat packing? Kalau di tempat packing saya kurang tahu Mas, soalnya saya jarang di tempat packing, saya seringnya di produksi pembuatan itu Mas. Teman-teman teman yang di sana nggak ada yang bercerita, Mas, tempat di packing gitu? Kalau yang perempuan itu, kalau yang kebanyakan kalau packing kan perempuan itu jarang ditakut-takutin sih. Seringnya paling juga lihat bayangan, terus kayak orang manggil-manggil itu sering. Oh, jadi yang tempat packing ini hanya katakanlah hanya pagi sampai shiftnya sampai sore gitu atau gimana, Mas? Packing malam juga Mas, jalan semua. Jalan semua malam ya? Tapi tidak Nggak ada komplain sama sekali ya? Nggak ada Mas. Cuma kebanyakan tuh kalau di situ sekarang tuh kerjanya sistemnya kontrak. Kalau dulu langsung taken karyawan tetap. Kalau sekarang sistemnya kontrak semua. Oke, Mas Bu sudah siap? Iya. Iya, ini nun sewu buat Mas Pras nih, nun sewu. Ini kalau saya menggambar mungkin bisa 3 folio ini Mas. Tapi nun sewu saya coba untuk yang intinya sebenarnya ini ada satu lagi nun sewu, cuma ini saya gambar 2 dulu Mas nun sewu. Nun sewu Mas Pras, untuk yang cewek ya Mas ya? Iya, halo, Nji. Iya. Untuk yang cewek ini nun sewu di sini pada waktu panjenengan melihat penampakan cewek tersebut ya. Iya. Ini nun sewu saya menggambar ini tidak tahu apa ini Mas. Di sini juga mungkin ini adalah panel listrik mungkin ya Mas. Terus kemudian ada pipa-pipa bentuk L. Terus ada pipa yang paling jauh, Mas, Bu. Oh iya. Halo. Halo ya. Ya, kedengaran ya Mas ya? Iya. Nun sewu ini saya menggambarkan di sini ada nggak tahu ini apa ya, tumpuan kayak drum ya. Drum ada labelnya nggak tahu apa itu ya. Ada tumpuan terus kemudian ada pipa-pipa ya bentuk letter L, terus kemudian ada pipa besar yang tertanam di bawah. Nun sewu, terus kemudian ada pipa-pipa kecil yang kayak apa ya? Kayak diklem ya. Terus kemudian ada kotakan penuh dengan kabel dan lain sebagainya. Itu terus kemudian nun sewu, pada waktu panjenengan melihat adanya fenomena perempuan ini nun sewu Mas, apakah itu di belakangnya ada panel listrik Mas? Kalau panel listrik ya Mas Bu ya. Panel listrik ya, jadi kotaan besar dengan ada di situ ada lampunya, ada tombolnya gitu. Kalau panel listrik itu letaknya di samping tembok yang kejadian tabrakan itu. Kejadian tabrakan. Terus nun sewu, di dekat tidak jauh dari panel itu ada tumpuan-tumpuan kayak drum-drum gitu enggak Mas? Iya, ada drum. Ada drum ya, oke. Ya. Di sini saya menggambarkan wanita tersebut. Pertama yang saya gambar adalah wanita itu ya, nun sewu, di situ ada panel itu, kemudian ada tumpuan drum dengan ada label ya. Dengan ada label ya, ditumpuk 2 kalau di gambar saya, ditumpuk 2 gitu Mas, ditumpuk 2 tingkat. Kayaknya lepas deh Mas. Mas Pras, coba hubungi lagi kita. Kita masih tungguin kelanjutan komunikasinya sama Mas Bo ya. Oke nih. Halo Mas Pras. Ya, halo Mas. Ya, lanjut lagi ya. Iya. Ya, jadinya ada, kalau di gambar saya ini ada 2 tumpuan Mas, drum ya, drum kecil tidak begitu besar. Jadi terkesan nggak tahu itu, kalau saya bayangkan dalamnya suatu cairan bening Mas. Iya. Itu terus kemudian ada pipa-pipa ya, terus kemudian ada sesuatu yang tinggi besar di sini. Dan ini bisa dikatakan ini saya gambarkan di sini hanya kepala dan badan tanpa kaki, dalam arti dia
ada di dekat pipa, untuk pipa yang mungkin bisa dikatakan pipanya di bawah, Mas. Jadinya kayak tertanam di bawah. Seperti itu. Terus kemudian ada yang menjulang, nun saya menjulang ke atas, terus kemudian di L kan, terus dia kayak menyalurkan sesuatu. Seperti itu. Terus kemudian nun saya di situ apakah ditumpuk kayak di bayangan saya ada apa ya, kayak tumpuan-tumpuan kotaan besi ya, kalau saya bilang kotaan besi, kayak rangka-rangka besi yang ditumpuk itu. Entah itu troli atau apa ya, jadi sesuatu yang untuk menaruh sesuatu tapi ditumpuk kayak apa ya, kayak besi kotak tapi yang disusun sampai ya kira-kira ada trolinya, Mas. Oh, troli ya itu ya. Troli untuk ngangkat bahan mentah itu di atas, yang buat masak itu, Pak. Gitu, oke. Dan ini saya sudah berusaha untuk mengilustrasikan, yaitu bentuk wanita dengan nun sewu di depannya itu memang terutama untuk di dahi ya, dari atas ke bawah itu berlumuran darah ya, banyak darah yang keluar dari situ. Terus kemudian memang rambut kalau di gambar saya itu sebau, tapi nun sewu apa ya, kayak orang itu habis di hairspray terus kemudian disasak ya. Habis keramas. Seperti itu. Terus kemudian pakai kaos kerah dengan bisa dikatakan kaos kerahnya agak apa ya, agak pas di badan ya, kalau saya boleh sebut seperti itu. Betul. Tidak gombrong ya, tidak gombrong atau tidak ada logonya. Agak ada logo sebelah kiri nggih. Iya, betul. Nun sewu logonya segitiga apa dalam arti segitiga nggih. Oke, di sebelah kiri nggih Mas nggih. Betul. Ya. Dengan warna saya sebut biru tua ya Mas ya. Agak birunya kayak biru apa ya? Biru muda Mas, tepatnya Mas. Birunya kayak biru laut itu Mas. Biru laut itu ya, oke. Ya, ini nun sewu sudah. Dan nun sewu jenengan pada saat itu pakai jin atau pakai rok panjang Mas nun sewu? Siapa Mas? Yang cewek itu Mas nun sewu. Pakai celana panjang Mas, tapi nggak merhatiin itu jin atau. Ya, celana panjang ya, oke. Terus kemudian begini Mas, apakah pernah ada suara kayak, jadinya di situ kan ada apa? Nggak tahu itu, kalau di bayangan saya itu kayak tempat bunder-bunder gitu, kayak piring besar ya, kalau apa sih bentuknya kayak gong dibalik ya, kalau di bayangan saya kayak gong dibalik itu ada 1, 2, 3, 4, ya mungkin 3 gitu. Itu apa Mas? Alat apa itu Mas? Itu alat kalau udah barang sudah dimasak terus nyetak itu Mas, alat buat nyetaknya. Oh, itu nggih. Itu kan nyetak itu masuk ke apa namanya, kayak rel itu berjalan tuh Mas. Gitu ya. Pernah ada satu barang yang tiba-tiba jatuh sendiri nggak Mas nun sewu? Jadinya suaranya keras, suara apa itu? Ya, besi. Ya, jadinya sendiri sering. Okay. Tapi di pipa tadi, bukan di lokasi produksi. Apakah di pipa itu nun sewu lampunya sering mati, sering ganti lampu Mas? Sering mati, malah jarang kalau malam lampunya nggak pernah hidup Mas. Oh gitu ya Mas. Oke. Terus kemudian nun sewu di belakang pabrik pernah ada bekas tebangan pohon besar nggak Mas nun sewu? Kalau di belakang itu masih kebun Mas. Oh. Kebun, terus kalau kebun sampingnya terus boiler terus ke atas itu masih pabrik lagi. Kalau bekas tebangan pohon saya kurang tahu ya Mas. Gitu ya. Nun sewu itu ada menjulang tinggi dengan rangka, apakah itu tower air atau tower apa itu Mas nun sewu? Di belakang tower sebelah kiri. Mas, tower air sebelah kiri. Sebelah kiri, oke. Tinggi. Di bawahnya nun sewu ada ruangan kecil, itu apa? Generator atau apa Mas? Itu ruangan kamar mandi juga tapi bagian atas. Oh gitu. Kalau agak maju sedikit nun sewu kayak apa ya, kalau dibikin seperti kayak apa ya, kayak penjara, kayak kerangkeng itu apa? Apa itu generator atau apa itu Mas? Mungkin ruangan mesin mungkin. Ya. Mesin, saya soalnya jarang di atas Mas Bu. Oh gitu ya. Belum, nggak begitu paham ruangan yang atas Mas Bu. Oke. Ya itu sebenarnya ada satu lagi Mas yang saya akan gambarkan nun sewu. Tapi nun sewu, apakah pernah ini Mas nun sewu, kalau saya sebut contoh kita menuliskan sesuatu ya. Ya, contoh menuliskan kita laporan ada 3 lembar gitu ya.
Terus kemudian satu lembar ada di ruang lain, itu pernah nggak Mas? Iya, Terus kemudian sesama teman tuh saling tuduh menuduh. Oh, kowe gigi, oh, enggak, aku enggak, kamu mesti enggak, aku. Iya pernah Mas, kejadian itu pernah, tapi bukan di malam hari Mas, di siang. Oh gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau diperhatikan Nun Sewu, kejadian itu dekat dengan boiler besar nggak Mas? Itu kejadian di ruang bengkel Mas, Dekat dengan kamar mandi. Kalau boiler itu depan kamar mandi persis boiler. Oke. Ya mungkin itu Mas. Terus kemudian ini Mas, jenengan tadi menanyakan apakah ada hubungannya dengan sesuatu atau bisa dikatakan mungkin di benak panjenengan pesugihan pabrik atau apa gitu ya, Mas ya. Nun sewu sekali. Kalau boleh saya jawab, itu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Tapi kalau nun sewu, untuk boiler itu kalau jenengan boleh lihat angkanya angka ganjil enggak? Contoh boiler 1, boiler 3, boiler 5 gitu. Jumlah boilernya atau bagaimana Mas? Dalam arti yang pernah memakan korban, apakah ada hubungannya dengan boiler dengan angka ganjil Mas? Jika ada nomornya. Boilernya itu ada 3 Mas. Boiler keberapa itu Mas? Yang pertama itu dekat kamar mandi, terus yang kedua itu dekat yang jenengan ngomong generator itu tadi. Yang ketiga itu paling pojok, paling atas. Enggak, yang tadi jenengan kan ada yang sempat makan korban ya, boiler apa itu ya, yang tadi? Oh, yang kuali yang, apa itu tadi? Panjenengan tadi masak, ya, itu jika ada nomornya Nun Sewu, angkanya ganjil nggak Mas? Wah, saya nggak begitu perhatikan ya Mas. Gitu ya. Mungkin juga ada nomornya, cuma saya nggak merhatikan. Tidak memperhatikan ya, oke. Tapi dengar yang bekas dulu sempat kecelakaan yang sampai meninggal itu, yang pipa bagian bawah yang sudah yang bagian penggilingan itu sudah diganti yang Pak Mas dulu. Ya. Yang bekasnya itu sekarang udah dirosok dia bagaimana ya, saya kurang tahu. Dan itu sudah gantian baru semua. Oke. Dan itu Nun Sewu bisa dikatakan itu termasuk gedung lama nggak Mas? Gedung lama Mas, zaman Jepang Mas. Ya, istilahnya termasuk alat-alatnya ya, kalau saya sebut mesin-mesinnya ya Nun Sewu. Mesinnya lama. Oke. Ya mungkin itu Mas Nun Sewu. Sekali lagi saya sudah berusaha. Berarti kalau yang kejadian teman saya itu berarti bukan karena pabrik. Tidak ada hubungannya itu. Tapi Nun Sewu, dan maka itu saya tanya, apakah ada hubungannya dengan angka ganjil atau nomor ganjil jika mesin tersebut ada angkanya atau nomornya? Itu yang pertama. Tapi kalau memang angkanya ganjil kenapa Mas? Ada hubungannya dengan sesuatu yang ada di sana Mas. Tapi bukan ini ya Mas ya. Tapi suatu dalam arti satu energi besar yang ada di pabrik tersebut Mas. Seperti itu. Ya. Dan bahkan Nun Sewu kalau boleh kita ini ya Mas ya, bahkan teknisi pun pernah memperbaiki sesuatu yang tadi memang sudah di off terus kemudian on sendiri. Iya betul. Kalau mesin jalan sendiri itu sering Mas Bu. Iya. Saya pastikan. Makanya tangan teman saya itu sempat ikut masuk mungkin ya seperti itu. Padahal posisi on terus jadi on gitu Mas Bu. Apakah tidak ya istilahnya tidak pernah mengadakan suatu doa bersama gitu, mungkin antar line atau apa gitu Mas? Wah jarang Mas Bu. Tahu gitu saya dari situ jarang. Oke. Oke mungkin itu komentar saya Mas Doni, Mas Pras dan saya. Oke. Ya Mas Pras, terima kasih ya udah gabung dengan kita di Nightmare on the Air. Ya, ini terima kasih. Ya, selamat malam Mas Pras. Selamat malam.